nama saya Venus Mardatila Damayanti, NIM 10119194 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Perkenalkan, nama saya Tanzila Rahmasari, NIM 10119181 dari Prodi S1 Farmasi, kelas PKNC. Di sini saya berperan sebagai Ibu Sum. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila, NIM 10119166 dari Prodi S1 Farmasi, kelas PKNC. Di sini saya berperan sebagai Ibu RT, Ibu Bos dalam perusahaan dan pembaca narasi materi. Perkenalkan, nama saya Trishna Nail Adiba, NIM 10119188, kelas C, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa yang melakukan pelatihan. Perkenalkan, nama saya Santika Pratiwi dari Prodi S1 Farmasi, kelas PKNC. Di sini saya berperan sebagai salah satu mahasiswa yang memberikan penyuluhan. Terima kasih. Krisis pangan dan kelaparan merupakan salah satu isu besar dan paling banyak mengundang perhatian. Krisis pangan merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Bahkan, menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, setiap hari seorang anak dipastikan meninggal akibat kelaparan, yang mana sebagian besarnya di benua Afrika. Dalam hal ini, kami mengambil permasalahan ancaman global, kelaparan, dan krisis pangan dalam kondisi COVID-19. Dalam situasi seperti ini, mengakibatkan banyak sektor mengalami penurunan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Karena sumber mata pencarian masyarakat banyak yang bekerja sebagai pedagang dan petani. Dikarenakan harga pangan meningkat dan mereka tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan pangan sangat penting bagi seluruh masyarakat karena merupakan kebutuhan pokok. Adanya virus COVID-19 yang menyebabkan banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tentu krisis pangan merupakan hal yang serius. Jika tidak ada pendapatan pada satu hari, maka mereka tidak bisa makan. Saat ini tengah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang mana hal ini merupakan peraturan pemerintah agar semua masyarakat menerapkan semua kegiatan hanya dari rumah. Hal ini juga yang menjadi salah satu akibat kelaparan dan krisis pangan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau orang yang dituntut bekerja di luar rumah seperti pedagang, ojek online, dan masih banyak lagi. Akibat pandemik ini, banyak perusahaan besar yang akhirnya memutuskan untuk memberhentikan beberapa karyawan dan mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencaharian mereka. Meskipun pemerintah sudah berupaya dengan memberikan bantuan, namun bantuan itu dirasa tidak cukup dan banyak disalahgunakan atau didapatkan untuk orang yang tidak seharusnya menerima. Tetapi di zaman canggih sekarang ini kita bisa membantu mereka melalui internet dengan cara menggalang dana. Kita juga bisa membantu dengan mengadakan pelatihan untuk para ibu-ibu yang terkena PHK dengan membantu untuk membuka usaha dan dipasarkan di internet. Dari sini kita akan membuat suatu mini drama yang menceritakan tentang seorang ibu janda yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19 pada salah satu pabrik dan kebingungan untuk membeli bahan pangan sehari-hari. Di sini kami akan mengambil judul Jamu Sehat di Tengah Pandemi COVID-19. Di suatu hari, di daerah pelosok Pacitan, tinggallah seorang janda yang memiliki 3 orang anak. Suami tercintanya sudah meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan. Ya, dia adalah Ibu Sum. Ibu Sum bekerja di salah satu pabrik sandal di Pacitan. Namun, karena pandemi ini, beliau terpaksa diberhentikan oleh perusahaannya.
Sehari-hari, Ibu Sum hanya mengandalkan sisa uang pesangon untuk bertahan hidup, sembari berusaha mencari pekerjaan. Jika tidak ada uang untuk membeli makanan, beliau hanya mengandalkan belas kasihan para tetangga untuk bertahan hidup. Sungguh malang nasib Ibu Sum. Hingga pada akhirnya, suatu hari datanglah sekelompok mahasiswa yang membuat program pelatihan di daerah sekitar rumah Ibu Sum, dan membuat perekonomian Ibu Sum perlahan-lahan mulai membaik. Semoga wabah virus ini cepat berakhir. Kasihan ibu-ibu yang di PHK di pabrik, mereka jadi tidak punya pekerjaan. Ibu Sum berangkat dengan menggunakan sepeda peninggalan suami tercintanya. Setibanya di pabrik, Ibu Sum segera mencuci tangan dan siap untuk bekerja. Tapi, saat mau melangkah masuk ke ruangan pabrik, Ibu Sum dipanggil oleh atasannya. "Ya, Bu Salma." Selamat pagi Bu Sum, bisa ke ruangan saya sebentar? Selamat pagi Bu, baik Bu, saya akan bersama. Ibu Sum masuk ke ruangan Bu Salma dengan perasaan was-was. Ia takut akan kena PHK seperti ibu-ibu lainnya. Ya Tuhan, ada apa nih? Semoga tidak ada apa-apa, dan aku juga tidak kena PHK. Selamat pagi Bu Sum, saya memanggil Anda ke sini untuk menyampaikan sesuatu. Anda tahu kan kondisi pabrik akhir-akhir ini bagaimana? Pendapatan pabrik berkurang dan produksi juga menurun terus-menerus. Maka dari itu, pabrik membuat suatu kebijakan untuk memberhentikan beberapa karyawan, dan salah satunya Ibu. Dan hari ini, Ibu terakhir bekerja di sini. Batin Ibu Sum mencelos. Apa yang ia khawatirkan terjadi. Sedikit kaget, tetapi juga tidak kaget, karena ia sudah mengetahui bahwa pabriknya sedang gencar-gencarnya melakukan pemberhentian karyawan. Dan ternyata Ibu Sum salah satunya. Apa tidak bisa saya tetap di sini saja, Bu? Saya tidak punya pekerjaan lain, saya tidak punya keahlian lain, dan bagaimana saya akan menghidupi anak-anak saya, Bu? Mohon maaf Bu, sebelumnya saya juga tidak bermaksud untuk demikian, karena ini sudah merupakan kebijakan dari kantor pusat. Saya sebenarnya juga berat Bu melepas karyawan-karyawan yang lain, tapi karena kondisi yang seperti ini, saya tidak ada pilihan lain. Mohon maaf ya Bu. Ini Bu, ada sedikit pesangon dari pabrik, bisa Anda gunakan untuk membuka usaha ataupun yang lain. Ya Bu, saya paham. Saya terima ini. Terima kasih Bu Salma, saya permisi dulu. Ibu Sum beranjak dari ruangan Bu Salma dan pergi menuju ke ruangan pabrik. Jam sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Waktunya Ibu Sum pulang. Tak lupa ia membeli lauk untuk dimakan malam hari bersama anak-anaknya. Di tempat lain, di suatu kampus beberapa mahasiswa berinisiatif untuk mengadakan program penyuluhan dan pelatihan untuk membantu para ibu-ibu di suatu daerah. Karena mengetahui berita yang sedang hangat di media sosial mengenai imbas COVID-19 yang menyebabkan banyaknya PHK dan akhirnya menderita krisis ekonomi dan pangan. Karena tidak bisa bekerja dan aturan pemerintah yang harus tetap stay di rumah. Halo, Rek. Kalian udah tahu belum sih berita yang lagi hangat di medsos itu? Kan banyak ya orang yang di PHK gitu, terus mereka tuh banyak yang mati kelaparan. Serem gak sih? Iya, aku kemarin juga baca, kasihan juga tahu. Ya sama. Gimana kalau kita buat program penyuluhan atau pelatihan gitu buat ngebantu orang-orang yang kena PHK itu? Boleh, ide bagus itu. Tapi apa ya, bahan yang simple, mudah dicari dan dibuat. Soalnya kondisinya lagi kayak gini, susah banget buat cari bahan baku. Bikin makanan aja bro, kan enak tuh. Please deh, makanan terus pikiranmu, capek aku. Kalian
debat sendiri sih? Cari solusi yang logis kak, atau apa kak? Malah debat sendiri. Ya maaf. Bagaimana kalau kita kasih pelatihan membuat masker kain gitu? Kan lagi mahal-mahalnya tuh. Kan lumayan dapat uang banyak. Kok masker kain sih? Kan udah banyak yang jualan. Ya tapi kan sekarang langka, Nus. Kalau masker sih menarik. Cuma kan bahan bakunya sulit dicari tuh. Dan diantara kita kan nggak ada yang bisa jahit. Masa iya kita ngasih pelatihan tapi kita sendiri nggak bisa? Bener juga sih San. Terus apa ya kira-kira? Nus ada ide nggak kamu? Kamu nanya ginian ke aku? Kalau aku sih masih kepikiran makanan ya. Kalau ide lain kayaknya belum deh. Masih stuck di makanan gitu loh. Jadi gini, kita kan mahasiswa farmasi. Kenapa kita nggak nerapin apa yang dosen kita kasih selama perkuliahan aja? Nah, itu asik. Cemerlang banget idemu, San. Tapi, masa iya kita bikin obat? Kan kita belum mahir juga gitu kan. Kalau obat susah juga. Terus bahan bakunya dapat dari mana? Kalau buat jamu serbu aja gimana? Kan bahan bakunya mudah tuh. Di belakang rumah aku banyak banget tanaman herbal. Terus kita kan sebagai mahasiswa farmasi kan juga bisa menerapkan ilmu yang kita peroleh di perkuliahan agar bisa membuat jamu yang komposisinya pas dan manfaatnya juga pas. Nah, bagus sih San. Kan akibat COVID-19 ini kita butuh multivitamin untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Ya kayak jamu gitu. Kalau aku sih yes, itu kan juga bisa buat kayak alternatif bagi perekonomian menengah ke bawah gitu kan. Soalnya kan harganya terjangkau. Terus kan kita bikinnya juga serbuk. Kalau serbuk itu kan kita juga masarnya bisa luas gitu kan. Soalnya kan bisa bertahan lama. Oke. Besok kita cari perkampungan yang ibu-ibunya banyak yang terkena PHK ya. Lalu kita buat proyek kita, oke? Rek, nanti jangan lupa buat apa kalau udah dapet minta izin gitu sama RT-nya. Takutnya nanti nggak diizinin kalau tiba-tiba kita bikin apa? Kita bikin pelatihan gitu. Iya, hampir aja lupa. Ya udah, aku ada perlu. Aku duluan ya. Bye. Ya udah, aku mau nyapu dulu, Nus. Dah. Rumahku juga, woi. Ya, udah dimatiin. Setelah survei beberapa tempat, akhirnya para mahasiswa itu membuat pelatihan di tempat Ibu Sun tinggal. Mereka sebelumnya meminta izin kepada ketua RT setempat. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Maaf, ada perlu apa ya, Mbak? Mari masuk dulu, Mbak. Permisi, Bu. Perkenalkan, kami dari kampus I. Nama saya Santika. Jadi begini, Bu. Kami kesini mau meminta izin. Kami mau mengadakan pelatihan untuk para karyawan di sini yang terkena PHK. Untuk sedikit membantu perekonomian mereka. Apakah Ibu mengizinkan? Memangnya kalian mau bikin pelatihan yang kayak gimana ya? Jadi begini, Bu, kami di sini ingin mengadakan pelatihan pembuatan jamu serbuk. Berhubung kami juga dari mahasiswa farmasi. Oh, begitu. Tapi nanti bagaimana ya, Mbak, kalau misalnya nggak laku? Nanti kami akan coba bikin Bu dan Ibu bisa menilainya. Apakah produk kami layak dipasarkan atau tidak. Toh jamu sekarang ini lagi gembar-gembarnya naik daun. Ya, coba kalian bikin dulu. Tapi kalau pelatihan jangan dulu deh. Baik, Bu. Kami mau izin permisi dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mereka mendapat kendala perizinan. Gimana nih? Masa kita aja dosen buat minta bantuan? Ya nggak apa-apa lah buat acuan juga. Siapa tahu lebih membantu. Yaudah, tak coba cek Bu Yuli dulu nanti.
Santika mencoba menghubungi Bu Yuli melalui chat WhatsApp. Santika kemudian mengcapture percakapan dengan dosen dan diberikan kepada teman-temannya. Dan mereka memutuskan untuk membuat percobaan di rumah Santika. Rek, jadinya kok gini sih? Kering, tapi masih agak basah gitu loh. Iya ya, masa salah buat sih kita? Padahal kan kita udah ngikutin prosedurnya. Apa kita salah nimbang atau pas ngeringin kurang kering? Tapi kemarin udah keras banget. Santika menghubungi Bu Yuli dan konsultasi dengan hasil percobaannya lagi. Keesokan harinya, mereka mencoba membuatnya lagi dengan dampingan Bu Yuli. Akhirnya, sediaan jamu serbuk mereka pun jadi. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Yuk masuk sini. Ini Bu hasil percobaan kami. Kami membuatnya tidak sembarangan karena kami dibantu oleh dosen kami agar mutu dan khasiatnya tetap terjaga. Ibu bisa coba dahulu. Kalian memang gigih ya. Saya kira kalian gak bakal datang lagi. Ya sebentar, saya seduh dulu ya. Ya sudah, kalian bisa pelatihan di sini. Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Untuk saat ini belum Bu. Nanti kalau ada kesulitan, kami akan menghubungi Ibu. Oh begitu, oke. Good luck ya. Ya Bu, terima kasih. Kalau begitu kami permisi dahulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu RT mengumumkan bahwa di RT mereka akan diadakan pelatihan pembuatan jamu serbuk. Ibu Sum sangat bersyukur mendengar kabar tersebut, karena mungkin dengan mengikuti pelatihan ini, ia akan dapat menghasilkan uang. Tentu saja aku bisa mengikuti pelatihan itu dan bisa menghasilkan uang. Karena sampai sekarang aku belum bisa memiliki pekerjaan dan pesanan dari Bu Salma juga hampir habis. Setelah seminggu pelatihan dan pembuatan jamu, Ibu Sum dan para mahasiswa saling membantu untuk memperjualbelikan produk tersebut. Karena jika dijual keliling, pasti bakal membutuhkan waktu yang lama dan tidak efektif.
dibarengi dengan kondisi pandemi saat ini. Malamnya, para mahasiswa berbincang melalui telepon WhatsApp grup. Guys, kayaknya kita harus bikin strategi baru nih. Wah, apa ini? Strategi apa? Nus, bisa diam dulu nggak? Ya udah San, lanjutin yang tadi. Tahu tuh, bercanda mulu. Kayaknya kita harus buat strategi penjualan nih. Kalau cuma door to door atau nitipin di warung, kayaknya kurang efektif. Gimana kalau kita jualan online? Kita buat kayak situs jual beli online gitu, kayak di Shopee atau apa gitu. Nah, kita bisa buat tuh via sosmed, kayak di Instagram atau Facebook gitu. Jadi tuh, walaupun kita jualan keluar kota, tapi itu tuh jamunya tetap nggak basi gitu, ya nggak? Juga tuh, kan sekarang udah modern semua. Terus kita mulai promosi via sosmed kita. Dan kita ajarin ibu-ibu untuk jualan online. Sip. Besok kita coba ya guys. Semoga proyek kita berhasil. Amin. Yaudah, aku mau beli gula dulu. Disuruh ibu. Bye. Setelah promosi via online sukses, penjualan jamu semakin meningkat. Bahkan, yang biasanya kita hanya membuat 50 bungkus untuk sehari, sekarang kita bisa memproduksi sampai 200 bungkus per hari. Dan konsumennya kebanyakan dari luar kota. Nak, ibu bisa ngomong sebentar? Perkenalkan, saya Ibu. Saya salah satu warga yang mengikuti pelatihan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena kalian sudah membantu kami semua yang ada di sini. Sebelumnya saya bekerja di sebuah pabrik, tapi karena adanya wabah ini saya kena PHK dan Ibu jangan nangis, nanti saya ikutan sedih. saya tidak punya pekerjaan dan hanya mengandalkan uang pesangon saya untuk makan sehari-hari sampai adik-adik datang dan membantu kami. Oh iya, alhamdulillah Bu. Kalau memang yang saya kerjakan dan teman-teman bermanfaat bagi ibu semua, kami juga ikut senang bisa membantu ibu-ibu di sini. Alhamdulillah nak, berkat penjualan jamu ini perekonomian ibu juga mulai membaik. Ibu juga sudah bisa makan walaupun dengan uang yang sederhana, tetapi setiap hari ibu tetap bisa menghidupi anak-anak ibu. Terima kasih nak atas bantuan kalian. Iya Bu, sama-sama. Semoga berkah dan bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu saya permisi dulu ya nak. Salam untuk adik-adik yang lain. Sekali lagi terima kasih. Oh baik Bu, akan saya sampaikan salamnya. Guys, tadi ada ibu-ibu nyamperin aku. Kirain disamperin jodoh. Tadinya tuh ibunya itu bilang makasih. Alhamdulillah, proyek kita dapat feedback bagus dari ibu-ibu guys. Suka pol aku. Iya sih, kelihatan dari wajah-wajah mereka gitu, kayaknya seneng gitu. Terus tadi gimana ceritanya nah? Oh ya guys, kalian tuh tahu nggak? Ternyata ibunya itu baru dipecat dari pekerjaannya sebelum kita datang, dan dia tuh bilang makasih banget pokoknya. Dia tuh sampai mau nangis dan aku ikut terharu. Nah, dengan kejadian ini kan kita bisa nerapin ilmu yang kita dapat di kampus dan dosen, dan hasilnya juga bagus, ya nggak? Iya, Iya, bener. Selamat guys, proyek pertama kita berhasil. Semangat teman-temanku. Semoga kita bisa bantu orang-orang lain dengan keahlian kita ya. Selamat teman-temanku. Iya, bener. Semoga kita bisa membantu dengan apa yang kita punya. Setelah mendapat feedback dari ibu-ibu pelatihan dan dinilai mereka sudah cukup lihai, para mahasiswa berunding dan diputuskan untuk tidak perlu melanjutkan pelatihan ini.
Dari video yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita harus saling membantu satu sama lain. Bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tentu membuat semua orang kesulitan untuk menjalani hidup. Kita tidak boleh egois. Kita harus melihat bahwa di sekeliling kita masih banyak orang yang lebih menderita. Contohnya, kehidupan Ibu Sum yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi ini. Hal inilah yang mengakibatkan kondisi kelaparan dan krisis pangan. Kita, sebagai generasi muda, tentunya turut andil dalam hal ini. Kita gunakan kemampuan yang kita punya untuk membantu meringankan beban kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu membuka pikiran orang lain bahwa tolong-menolong itu perlu. Tetap taati aturan pemerintah, jangan egois. Semoga pandemi ini segera berlalu. Stay safe Indonesia. Pesan moral yang dapat kita ambil dari video ini adalah jangan pantang menyerah, saling membantu meskipun itu hal kecil atau sederhana. Tetap kuat, sabar menghadapi cobaan. Percayalah bahwa Tuhan selalu membantu hamba-Nya. Selalu bersyukur dan jangan pantang menyerah. Tetap berusaha dan terus mencoba lagi jika gagal. Sayangilah keluarga dan anak.